Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi fikih. Kali ini kita akan membahas materi kelas 8 Madrasah Sanawiyah Sederajat semester 1, rangkuman dari bab 4 dengan i'tikaf arti menjadi tenang. Sebelum kita beralih pada materi, jangan lupa komen dan subscribe ya. Pengertian i'tikaf. Istilah i'tikaf berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar dari i'takafa ya'takifu i'tikafan yang berarti tinggal, menetap, atau berdiam diri di suatu tempat. Menurut istilah, i'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dengan cara tertentu. Hukum i'tikaf. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asal melaksanakan i'tikaf adalah sunnah. Namun hukum ini bisa berubah menjadi wajib jika seseorang bernazar untuk melaksanakannya. Rukun i'tikaf. Yang pertama niat, yaitu menyengaja untuk beriktikaf. Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah menempatkan niat sebagai syarat i'tikaf dan bukan sebagai rukun. Fungsi dari niat ketika beriktikaf ini antara lain yang pertama untuk menegaskan spesifikasi ibadah i'tikaf dari sekedar duduk ngobrol di dalam masjid, dan yang kedua menegaskan hukum i'tikaf itu sendiri. Apakah termasuk i'tikaf yang wajib seperti karena sebelumnya sempat bernazar ataukah i'tikaf yang hukumnya sunnah. Dan yang kedua rukun i'tikaf yaitu berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama tuma'ninah sholat. Syarat i'tikaf. Yang pertama Islam, yang kedua baligh atau mumayyiz, yang ketiga berakal sehat, yang keempat suci dari haid dan nifas, dan yang kelima suci dari hadas besar atau janabah. Hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Yang pertama berhubungan suami istri atau bersetubuh, yang kedua keluar sperma, yang ketiga gila, yang keempat mabuk yang disengaja, yang kelima murtad atau keluar dari agama Islam, yang keenam haid, dan yang ketujuh nifas. Yang kedelapan keluar masjid tanpa uzur. Selanjutnya keluar masjid untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda. Hal-hal yang diperbolehkan ketika i'tikaf. Yang pertama, keluar masjid untuk keperluan yang tidak bisa ditunda seperti buang hajat, keluar dalam urusan ketaatan. Yang kedua, menyisir rambut dan merepihkannya. Yang ketiga, membawa kasur dan perlengkapan lainnya ke masjid. Yang keempat, makan dan minum di dalam masjid dengan tetap memelihara dan menjaga kebersihan dan kemuliaan masjid. Yang kelima, menerima tamu dan mengantarkannya ke pintu masjid. Amalan-amalan yang dianjurkan ketika i'tikaf. Yang pertama sholat, yang kedua memperbanyak membaca Al-Quran, yang ketiga berzikir, yang keempat bersholawat, dan yang terakhir mengurangi hubungan dengan banyak orang. Hikmah i'tikaf. Yang pertama, menghidupkan kembali hati dengan selalu melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh karena i'tikaf dapat membawa ketenangan jiwa dan batin. Dengan demikian akan mengalirkan energi positif yang bermanfaat untuk tubuh kita. Yang ketiga, evaluasi diri dengan merenungi masa lalu dan memikirkan hal-hal positif yang akan dilakukan di hari esok. Yang keempat, mendatangkan ketenangan, ketentraman hati. Yang kelima, mendatangkan berbagai macam kebaikan dari Allah. Amalan-amalan kita akan diangkat dengan rahmat dan kasih sayangnya. Serta yang terakhir, menjauhi sejenak hiruk-pikuk kehidupan dunia dan fokus beribadah untuk bekal kehidupan akhirat. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Don't forget to like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.